Halo, pernah kepikiran nggak gimana jadinya kalau dua perusahaan besar bergabung jadi satu? Nah, hari ini kita bakal bedah modul 1 tentang penggabungan usaha dan investasi saham melalui studi kasus seru antara PT Fogi dan PT Tia yang diambil dari buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Yuk, kita mulai! Setelah kita memahami konsep dasar penggabungan usaha, mari kita lihat lebih dalam mengenai akuisisi interim atau pembelian di tengah tahun yang dilakukan oleh PT Fodagi terhadap 40% saham PT Tia. Bayangkan kamu bergabung di sebuah kepanitiaan saat acara sudah berjalan 9 bulan. Tentu kamu tidak bisa mengakui hasil kerja dari awal tahun, kan? Sama halnya dengan PT Fodagi yang masuk pada 1 Oktober. Maka laba dari Januari sampai September itu mutlak milik pemegang saham lama dan tidak boleh kita akui sebagai hak kita. Dalam akuntansi, kita mengasumsikan laba diperoleh secara rata sepanjang tahun. Jadi, kita harus menghitung proporsi 9 bulan masa lalu tersebut untuk mengetahui nilai buku atau equity yang sebenarnya saat kita datang. Kalau kita bedah angkanya, PT Tia punya ekuitas awal sebesar 150.000. Lalu kita tambahkan laba berjalan 9 bulan sebesar 18.750. Namun jangan lupa dikurangi dividen sebesar 15.000 yang sudah dibagikan bulan Juli sebelum kita bergabung. Hasil akhirnya, nilai ekuitas aktual pada 1 Oktober adalah 153.750. Dan angka inilah yang akan menjadi penentu apakah kita membeli perusahaan ini dengan harga mahal atau murah melalui pencarian goodwill nanti. Dengan semua informasi tadi, mungkin timbul pertanyaan, lalu bagaimana kita mencatat laba yang kita peroleh setelah resmi menjadi pemilik? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Setelah melihat perhitungan nilai buku atau ekuitas sebelumnya, pertanyaannya adalah, bagaimana kita mencatat laba yang kita peroleh setelah resmi menjadi pemilik? Mari kita bahas di slide selanjutnya mengenai pengakuan laba interim atau laba tengah tahun. Seringkali mahasiswa terjebak dengan langsung mengalihkan total laba setahun dengan persentase kepemilikan. Padahal itu adalah kesalahan fatal, karena kita hanya berhak atas laba sejak tanggal kita bergabung. Karena PT Fogi baru membeli saham pada 1 Oktober, maka masa kepemilikan kita di tahun tersebut hanyalah 3 bulan, yaitu dari Oktober sampai Desember, atau setara dengan 1/4 tahun. Mari kita hitung logikanya bersama. Total laba PT Tia selama setahun penuh adalah 25.000. Karena kita memiliki porsi kepemilikan sebesar 40% dan hanya memegangnya selama 3/12 tahun, maka laba yang boleh kita akui secara proporsional adalah 2.500. Dalam jurnal akuntansi pada 31 Desember, kita akan mencatat kenaikan pada akun investasi dalam PT Tia sebesar 2.500 karena nilai perusahaan yang kita beli kini sudah berkembang berkat laba tersebut. Di sisi lain, kita mencatat laba dari PT Tia sebagai pendapatan kita. Jadi jangan sampai lupa mengalihkan dengan faktor waktu 3/12 tadi ya, supaya catatan keuangan kita akurat dan tidak mengakui hak orang lain sebagai milik kita. Selanjutnya, kita akan menghitung amortisasi atau penyusutan nilai aset, serta melihat gambaran besar saldo investasi kita di akhir tahun. Setelah kita memahami bagaimana cara mengakui laba interim secara proporsional, sekarang kita akan beralih ke tahap terakhir yang tidak kalah penting, yaitu menghitung amortisasi atau penyusutan nilai aset, serta melihat gambaran besar saldo investasi kita di akhir tahun. Bayangkan begini, saat kita membeli perusahaan, terkadang ada aset seperti bangunan yang nilainya sudah kita sesuaikan atau markup. Nah, selisih nilai bangunan sebesar 8.000 ini harus kita susutkan secara bertahap selama masa manfaatnya, yang dalam kasus ini adalah 20 tahun. Kalau kita hitung setahun penuh, penyusutannya adalah 400. Tapi ingat prinsip waktu kita tadi, karena kita baru memiliki sahamnya selama 3 bulan, maka beban amortisasi yang menjadi tanggung jawab kita hanyalah 100 saja. Secara logika akuntansi, penyusutan aset ini akan mengurangi laba yang kita terima. Sehingga dalam jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember, kita akan mendebit laba dari PT Tia dan mengkredit investasi dalam PT Tia sebesar 100.
Sekarang, mari kita susun potongan-potongan puzzle ini menjadi satu ringkasan saldo investasi yang utuh. Kita mulai dari modal awal atau biaya perolehan saat kita membeli saham pada 1 Oktober sebesar 80.000. Kemudian nilai ini bertambah karena kita mendapatkan jatah laba selama 3 bulan sebesar 2.500. Namun, nilai tersebut harus kita kurangi kembali dengan beban amortisasi bangunan yang tadi kita hitung sebesar 100. Jika kita total semuanya, maka saldo akhir investasi PT Vogi di dalam PT TIA per 31 Desember adalah sebesar 82.400. Angka inilah yang nantinya akan muncul di laporan posisi keuangan atau neraca kita. Jadi, meskipun terlihat rumit dengan segala penyesuaian waktu, kuncinya adalah konsistensi dalam melihat kapan kita mulai memiliki hak atas perusahaan tersebut. Dengan berakhirnya perhitungan saldo ini, tuntas sudah seluruh rangkaian pencatatan investasi saham kita untuk periode tahun ini.